Birds FM, temani hari dan malammu. Welcome back to Birds FM. Number one most updated radio broadcasting. Halo, gue Baby. Dan gue Nicholas. Nah, teman-teman balik lagi sama Gons FM di Bincang bareng Gons FM episode yang kedua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Esther Natalia. Kak Esther Natalia ini adalah founder dari Productive Kuy, mahasiswa Fakultas Hukum UGM 2019, Vice Manager English Development at Asia Law Students Association atau ALSA UGM, penerima beasiswa Yayasan Karya Salemba 4, Human Resources Department, DEMA Justisia FH UGM, serta content creator dan influencer. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk teman-teman kita sapa Kak Esther. Halo Kak Esther, apa kabarnya? Hai Nicholas, hai Benny, I'm good. Kalian gimana? Aku baik-baik. Baik juga. Dong, Kak. Baik. Nah Kak, di kesempatan kali ini kita mau diskusi nih, mau berbagi pengalaman, pengetahuan, dan lain-lain kepada pendengar Gons FM nih Kak. Udah siap belum Kak? Yes, siap banget. I'm ready for it. Kalau gitu Kak, kita langsung aja ya. Nah, sesuai dengan tema podcast kali ini, yaitu Kartini Milenial, boleh dong Kak Esther sharing dikit nih tentang pandangan Kakak mengenai sosok era Kartini, terlebih perannya pada era modern ini. Oke, thank you banget buat pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal Kartini ya, terutama di era milenial ini, kita kan udah tahu ya figur Kartini ya. 21 April, Hari Kartini, dari kita SD sampai kita sekarang gitu loh. Kan Ibu Kartini juga merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah, kalau berkaca pada fakta hari ini, terutama di era milenial, kayak kita kan Gen Z ya teman-teman. Kalau misalkan aku memandang Kartini itu sebenarnya bukan lagi hanya terpatok pada sejarah, tapi tentang bagaimana eksistensi perempuan hari ini. Bagaimana kita bisa contribute untuk menjadi yang lebih baik, dan ketika kita bisa develop ourselves, kita juga bisa menjadi lebih baik untuk negara, seperti itu sih. Jadi, aku ingat banget sih kalimat Kartini itu yang terus terngiang-ngiang. Kan kalian tahu ya bukunya, bahkan di background aku ini aja habis gelap terbilang terang. Tapi aku ada satu kalimat Kartini yang aku suka banget itu yang kita tuh harus punya mimpi. Dia bilang cita-cita itu memperindah martabat manusia, memuliakannya serta mendekatkannya pada kesempurnaan gitu loh. Jadi Kartini itu merupakan salah satu pionir lah. Ibu Kartini itu pionir bagi kita perempuan di Indonesia untuk menggerakkan apa yang kita punya gitu loh, supaya emansipasi tetap terjaga. So far kayak gitu sih paling Benny dan Nico. Oke Kak, jadi kalau misalnya itu, saya melihatnya Kartini sebagai pionir gitu ya Kak? Yes, correct, benar banget. Menarik banget ya guys. Nah, di era modern sekarang ini, Kaiser juga memiliki bentuk perjuangannya sendiri loh. Teman-teman bagi yang belum tahu, dan tadi udah disebutin, Kaiser ini membangun Productive Kuy, yaitu startup yang bergerak di bidang self-improvement. Nah Kak, boleh diceritain nggak Kak, awalnya tuh Kakak bikin ini tuh karena apa, latar belakangnya, dan apakah ada motivasi-motivasi khusus di belakang pendirian startup Productive Kuy ini Kak? Yes, thank you banget untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau ditanya motivasi khusus, jadi aku waktu seumur kalian, waktu kelas 11, cilah seumur kalian, kayak udah tua aja gue. Jadi waktu gue kelas 11, gue kelas 12 gitu, aku tuh ini volunteering di Malaysia, di perbatasan Kelang Malaysia dan Indonesia, untuk mengajar anak-anak TKI, TKW, tau kan ya teman-teman, kan banyak tuh. Nah, jadi banyak anak-anak Indonesia, keturunan Indonesia, tapi mereka di perbatasan negara gitu, tapi mereka nggak punya kewarganegaraan kayak gitu. Nah, terus aku ikut seleksi buat jadi guru di situ, mengajar secara gratis kan ya dari Kemenpora. Terus aku ngelihat, padahal situasi mereka itu banyak yang nggak memadai gitu loh, bahkan kayak misalnya orang tua mereka di Kuala Lumpur, merekanya di Kelang Malaysia gitu loh. Anak kelas 1 sampai kelas 6 SD, bayangin bangun sendiri, terus habis itu pakai baju sendiri, cuci baju sendiri, tapi masih ke sekolah. Dari situ aku ngeliat, oh ternyata banyak anak-anak muda itu yang masih concern terhadap masa depannya gitu loh. Even keadaan mereka itu nggak mendukung mereka kayak gitu kan ya. Nah dari situ aku munculin kayak apa sih aku nih sebagai mahasiswa. Waktu itu aku bikin Productive Kuy baru semester 2 nih, baru tahun pertama ya, waktu aku kuliah di Hukum UGM. Jadi aku biar apa ya, aku sebagai generasi muda bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi negara, dan halnya aku suka.
Jadi aku suka ngajar gitu. Dari aku kelas 11 aku udah ngajar bahasa Inggris sama bahasa bahasa Indonesia. Maksudnya semua mata pelajaran, bahasa Inggris dan semua mata pelajaran waktu kelas 11 kayak gitu. Dan aku percaya banget tugas dari seorang yang terdidik adalah mendidik. Jadi mungkin nanti teman-teman Gons FM, right? Bener gak gue? Atau gue salah? Benar, Gons Kak. FM ya? Yes, Iya, teman-teman Gons Gons FM. Buat kalian gak usah takut untuk memulai mimpi kalian kayak gitu loh. Karena small steps itu matter. Jadi walaupun tadinya itu gak berkembang, masih gitu-gitu aja, tapi kalau kalian konsisten, itu pasti bakal ada sesuatu perubahan yang terjadi. Jadi back to my experience sih. I love teach people. Aku suka waktu aku bisa sharing kayak gitu. Dari situ aku ngajak teman-teman kan tutor-tutor untuk ngajar juga di platform aku. Dari situ muncul banyak program dan akhirnya berdirilah sebuah startup namanya Produktif Kuy. Kayak gitu sih Niko, Benny. Wah, keren banget ya, Kak. Jadi Kakak bisa memadupadankan antara hobi dan juga giving back to others ke sekitar Kakak juga. Yes, puji Tuhan, puji Tuhan. Thank you. Terus Kakak sendiri kan juga merupakan salah satu mahasiswa hukum UGM nih. Menurut Kakak, hukum di Indonesia sekarang ini tuh udah mendukung adanya emansipasi belum ya? Mengingat salah satu topik yang hangat diperbincangkan belakangan ini, yaitu RUU PKS yang belum disahkan. Gimana tuh menurut Kakak? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin soal segi hukum ya, berarti kita ngomongin soal hukum positif di Indonesia, which is hukum yang berlaku saat ini, kayak gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal contoh tadi teman-teman sebut tentang RUU PKS, nah perlu diketahui bersama nih, teman-teman Gons FM, kalau misalkan RUU PKS itu tuh belum disahkan karena dia itu masih masuk ke dalam program legislasi nasional. Kalau kita belajar PKN kan undang-undang dibuat antara presiden dan DPR ya, mereka bekerja sama untuk mencetak suatu undang-undang gitu loh, lalu berlaku di masyarakat pada umumnya seperti itu. Nah, kalau RUU PKS ini dia itu masih rancangan undang-undang dan masih masuk prolegnas, teman-teman. Jadi masih di program seperti itu. Makanya dia belum sah. Beda sama RUU Cipta Kerja yang langsung sah seperti itu kan ya, langsung menjadi suatu produk hukum. Nah, kalau kita berkaca pada hukum hari ini, aku sendiri sih rada sedih ya, karena ada yang namanya azas legalitas. Dan juga dimana kalau misalkan undang-undangnya itu belum ada, maka nggak bisa dijatuhi hukuman seperti itu. Sementara kejahatan-kejahatan seperti ini itu terus berjalan. Nah, bukti nyatanya kalau teman-teman mau lihat, kalau teman-teman ingat bom Bali tahun 2002, mungkin kita juga, aku baru 2 tahun, mungkin teman-teman ada yang baru lahir atau belum lahir? Belum lahir, Kak. Belum lahir, oke. Oke, bom Bali tahun 2002, itu tuh tentang terorisme ya, friend ya. Nah, itu tuh undang-undangnya belum ada. Bayangin dong, ada bom di Indonesia Raya, ada bom, tapi penegakan hukumnya belum ada. Nah, di situ presiden kita waktu itu Megawati dia mengeluarkan perpu ya, teman-teman. Peraturan pengganti undang-undang. Nah, seperti itu itulah kejadian di mana kejadiannya udah ada, tapi undang-undangnya belum ada, paham ya? Jadi kayak belum ada payung hukumnya seperti itu. Nah, itu yang aku sedihkan di hukum Indonesia saat ini, terutama tentang kejahatan kekerasan seksual. Karena sexual harassment itu banyak banget, bisa verbal, bisa fisik, dan itu sih untuk teman-teman perempuan dan baik teman-teman laki-laki juga mengalaminya. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi kita pintar-pintar jaga diri dan jauhi hal-hal yang tidak baik lah supaya nggak ngarah ke sana. Dan hopefully hukum di Indonesia juga bisa setegak-tegaknya seperti itu. Wah, benar juga ya Kak. Amin, hukum di Indonesia tegak. Terus Kak, selain belumnya disahkan RUU PKS dan banyaknya kejahatan seksual lainnya, menurut Kakak apa sih masalah yang menyangkut tentang wanita gitu Kak? Misalnya emansipasi wanita di zaman ini itu masih ada masalah atau udah fine-fine aja atau masih banyak banget masalah lainnya Kak? Bagaimana kita sebagai anak muda itu bisa at least kita aware dan bisa melakukan sesuatu tuh Kak? Oke, thank you banget. Pertama-tama aku tuh senang banget ya, karena ini aja teman-teman invite aku ke sini dan I'm a woman dan kalian juga adalah laki-laki, berarti kalian concern terhadap hak perempuan gitu loh. Berarti kita di sini memandang bahwa gender apapun itu setara seperti itu. Nah, dalam hal ini itu kalau misalkan masalah-masalah itu
aku sih yang paling lihat banget ya, itu tuh tentang dari segi kepemimpinan. Banyak orang masih menganggap bahwa perempuan itu nggak bisa jadi ketua OSIS, nggak bisa jadi ketua ini, ketua itu, atau misalkan jadi presiden, kayak gitu. Masih ada yang kayaknya laki-laki tuh lebih, lah gitu ya. Atau kayak, kalau perempuan tuh perasa banget. Perempuan tuh apa-apa feeling, nanti dia baper segala macam. Pokoknya kayak gitu-gitu deh. Nanti dia nggak bisa tanggung jawab. Aku pernah waktu itu. Jadi waktu itu aku masih SMP. Terus aku pengen maju ketua OSIS dulu, biasa sosok ambisius ya kan. Terus habis itu ada nih kalimat ke gue. Dia bilang kayak, "Ih, kalau perempuan mah nggak bisa mimpin, nanti dicaci sedikit nangis," kayak gitu. Terus dulu kan kita masih SMP ya, maksudnya SMP umurnya berapa sih gitu ya? Belum ada kayak didikan-didikan matang seperti itu, belum mainnya langsung kayak apaan sih merendahkan gue gini-gini segala macam kayak gitu. Nah dari sini mulai aku belajar dari semakin besar, ternyata hal-hal seperti itu masih ada hari ini. Bahkan di pesta demokrasi di kampusku aja kadang-kadang kayak menganggap perempuan tuh kayaknya belum gitu buat jadi ketua gitu. Padahal semua orang tuh setara, semuanya kesempatan yang sama. Kita lihat dari kualitasnya aja. Nah dari segi itu, segi kepemimpinan itu yang aku paling agak gimana gitu untuk menjadi seorang pemimpin. Masih ada pandangan sebelah mata. Nah, that's the point kayak gitu. Nah, sebagai wanita muda atau sebagai generasi muda, apa sih yang bisa kita lakukan supaya hal-hal itu tidak terjadi ke depannya seperti itu lah ya. Yang pertama adalah improve quality. Jadi yang pertama terus naikin kualitas kamu, terus belajar dan gak usah terlalu banyak mikirin omongan orang lain. Gak apa-apa banget. Masukan-masukan dari teman tuh bagus banget. Misalnya Benny mengkritik Nicholas, that's fine karena kalian berteman seperti itu. Justru lebih baik kalau dikritik. Tapi kalau kamu terlalu berpatokan pada apa yang dikatakan Benny, lama-lama nggak maju gitu loh. Jadi go on yourself gitu, take control of yourself. Karena ketika kamu ingin change the world, you have to change yourself first. Jadi kalau kamu udah bisa mengendalikan diri kamu udah tahu apa yang kamu impikan, kamu bisa bekerja untuk hal itu, nah itu bakal ngebantu banget sih. Bahkan aku hopefully sih after I graduate from FH ya, pengen banget gitu untuk terjun langsung lah ke masyarakat untuk menyuarakan hak-hak perempuan seperti itu. Oke, Kak. Nah, jadi kita sebagai remaja tuh bukan cuma aware dengan masalah-masalah emansipasi serta kesetaraan seperti kepemimpinan yang Kakak ceritakan tadi, tetapi kita juga bisa mengatasinya dengan cara mengembangkan diri kita terlebih dahulu dengan self-improvement itu sendiri ya. Yes, benar banget, Tiko. Oke, Kak. Terus kita next selanjutnya akan masuk ke sesi Q&A aja ya. Jadi ini kita ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Kita mulai aja ya dari yang pertama. Tips buat teman-teman kelas 11 yang tahun depan akan mengikuti UTBK, ujian, atau persiapan univ lainnya. Gimana tuh, Kak? Biar kita lebih mempersiapkan diri. Oke, simpel aja ya. Belajar dari sekarang. Walaupun kamu kelas 11, belajar sekarang. Ambil contoh dari aku deh. Aku dari kelas 11 udah belajar UTBK. Dari kelas 11. Aku tahu jenis SBM, Mandiri, SNM dari aku SMP. Aku tahu baca sendiri, aku gak punya kakak. Jadi cari tahu, rasa ingin tahu yang tinggi seperti itu. Jadilah apalagi kamu ruang lingkupnya masih SMA, beda banget kalau kamu udah kuliah nanti. Kalau kamu udah SMA nih masih kayak, aduh, belum masih enak lah. Maksudnya bukan berarti kuliah nggak enak, tapi kayak masih belum lebih dekat ke real world gitu loh. Kalau misalkan di SMA ini kamu masih seru-seruan kelas, masih seru, ada kayak whole squad gitu loh satu kelas. Apalagi teman-teman Gons FM kan pasti solid banget lah ya. Aku ngeliat teman-teman dari Gonzaga atau sekolah-sekolah seperti ini tuh kayak solid banget dari SMA lah intinya. Nanti kalau misalkan udah kuliah itu tuh kalian bakal banyak yang individualis, serius. Jadi bakal karena kelas aja pisah-pisah, ngerti ya? Maksudnya kayak gue kelas jam 1, dia kelas jam 7, gue kelas gitu. Jadi kayak kamu susah ketemu temanmu seperti itu. Nah, teman-teman belajar dari sekarang dan jangan takut untuk bertanya sama kakak tingkatmu. Survei dari sekarang, kayak gitu. Dan jangan malas. Kalau kalian mau belajar yang gratis, kalian bisa buka Zenius. Aku dulu belajar pakai Zenius soalnya. Atau teman-teman mau beli-beli buku di Gramet dan mulai latihan dari sekarang gitu loh. Nanti udah masuk kelas 12,
kamu daftar SNMPTN, tapi kamu udah belajar SBM, jadi lebih mudah buat kamu untuk menyeimbangkan semuanya gitu loh. Jadi mainnya cerdas gitu. Jangan pas-pas udah deket, aduh gue mau jurusan apa ya, gue nggak tahu gue mau jurusan apa. Kan kayak gitu ya, dari sekarang pikirin kayak gitu. Karena orang-orang yang di dunia ini tuh, kita tuh emang nggak berkompetisi, nggak berlomba, tapi ada yang namanya seleksi. Jadi memang makanya seleksi masuk perguruan tinggi negeri, seleksi masuk bla bla bla, kan gitu, friend. Itu sih dari aku. Oke, Kak. Jadi kalau boleh aku simpulin, tipsnya itu harus belajar dari sekarang, udah tahu mau tujuannya, dan maksudnya nggak last minute gitu ya, Kak. Harus. Iya, jangan dikejar deadline, gitu. Jangan menyesal deh pokoknya nanti. Terima kasih ya, Kak, tipsnya. Yang tahun depan, saya sama Dede ini kelas 12, jadi doain ya, Kak, yang terbaik. Yoi, mau masuk mana emang? Mau masuk mana? Udah kepikiran belum? Belum nih, Kak, tapi udah kepikiran mau ngambil jurusan apa. Oke, nice. Good luck. Mana tahu mau masuk FH, biar aku tungguin. Masuk FH UGM, mana tahu. Kuy, sini. Amin. Amin. Kalian IPA atau IPS sih? Kami IPA, Kak. Oh, IPA, iya. Aku IPS soalnya. Tapi banyak anak IPA masuk FH. Nah, Kak, pertanyaan yang kedua itu tentang motivasi, Kak. Kan kalau Kakak udah membangun produktif Kuy dari semester 2 tadi ya, Kak. Semester 2 pas kuliah. Nah, itu gimana Kakak cara mempertahankan motivasi atau semangat yang awalnya Kakak bikin itu sampai sekarang itu semangatnya tetap ada, tetap konstan, dan bahkan lebih tinggi, Kak? Oke, thank you. Pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya kalau masalah semangat itu kan naik turun ya. Kita nggak bisa yang kayak terus atau bakal naik terus ya gitu terus. Bisa sih, tapi pasti ada turunnya, pasti ada capeknya, pasti ada malesnya. Caranya supaya kamu tetap termotivasi, find a good circle. Cari teman-teman, berada di lingkungan yang orang itu gak kasih negatif vibes. Orang itu gak kasih negatif, kalimat-kalimat negatif, hal-hal negatif, itu bakal ngefek banget bagaimana kamu menjalani hari, bagaimana kamu mengambil keputusan. Trust me. Aku dulu tuh pernah dalam toxic circle yang kerjanya cuma ngomongin orang, maksudnya kayak, tau gak sih dia gini. Nah, gue tuh gak tahu ya benefitnya di dalam kepala gue itu apa, gitu loh. Apalagi di masa SMA ini banyak yang takut gak punya teman, ya kan? Banyak yang takut kayak nanti dijauhin gitu karena beda sendiri atau yang lain sebagainya gitu-gitu. Berteman tuh penting banget. Tapi jangan sampai menjerumuskan kamu ke tempat yang lebih buruk seperti itu. Nah, kenapa aku bisa mempertahankan motivasi atau misalkan intinya kenapa aku bisa terus standing gitu loh untuk memulai sesuatu yang baru atau kreatif gitu-gitu. Karena aku punya satu role model pasti. Find your role model ya teman-teman. Dan yang kedua, aku punya teman yang support aku banget gitu loh. Satu, teman yang support banget, dan satu lagi tuh teman yang memang dia itu berkecimpung di dunia itu duluan daripada aku. Dan dia open kalau aku bertanya seperti itu. Jadi teman-teman jangan malu bertanya, aku konklusiin ya. Pertama, find the right circle. Terus habis itu kalian jangan malu buat tanya. Terus habis itu kalian, kalau kalian punya ide nih friend, pikirin matang-matang dan punya kemauan yang tinggi gitu. Masalah gagal urusan belakang deh, serius. Yang penting mulai aja dulu. Pasti teman-teman di sini kan prepare buat UTBK. Kalian kan nggak tahu kalian keterima atau enggak. Tapi kalian udah belajar dari awal kan. Berarti kalian kan udah optimis ke sana seperti itu. Sama halnya dengan aku juga. Aku nggak pernah nyangka kalau di usiaku sekarang atau di hari ini aku bakal ketemu sama Benny dan Nicholas ceritain soal impian kita. Kan nggak tahu ya, kemarin gue masih di Jogja, kan nggak tahu ya friend ya. Nah kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, tapi itu perkaranya tuh perkara today. Perkara kamu mau work hard for anything that you want nggak, itu aja. Kalau dari aku itu sih, karena ini kalimat ini deh, jika kamu tidak bekerja untuk mengejar mimpimu, maka orang lain akan memperkerjakanmu untuk mengejar mimpi mereka. So work hard for anything you want. Kayak gitu. Menarik banget ya kata-kata Kak Esther tadi. Nah, terus ini ada pertanyaan terakhir kita, yaitu tips untuk mempertahankan produktivitas di masa pandemi seperti sekarang ini. Itu gimana aja, Kak? Boleh tolong diceritain. Oke, Niko. Aku mau nanya dong, kalian kan kelas 11 nih. Kalian tuh biasanya gimana sih kelasnya? Online-nya tiap hari kah atau gimana? Kita biasanya online
dari Senin sampai Jumat sih, Kak. Itu terus dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 1 paling lama. Oh, itu kayak kelas pakai laptop gini ya, tiap hari ya Iya, gitu ya berarti ya? lewat Zoom gitu sih Oke, biasanya. kalau misalkan ekskul gitu, kalau kegiatan-kegiatan proker gitu, Kalau kita sih sekarang ekskul nggak ada, tapi lebih kayak ke komunitas-komunitas gitu sih, Kak. Kayak misalkan ini hmm, Gonz FM. Jadi kayak, oh komunitas, oh yes. uh-uh. Oke, oke, got it. Nah, kan ini pandemi ini kan kita nggak tahu ya teman-teman, unexpected ya. Kita nggak pernah nyangka 2020 we're going to meet coronavirus. Kita nggak pernah nyangka ya teman-teman. Terus habis itu kita stay at home, nggak tahu kenapa tiba-tiba di rumah aja kayak gitu. Terus pasti mikir dong, aduh enak banget nih mager-mageran di rumah, nggak perlu keluar, nggak perlu nyetir, nggak perlu ngendarain motor, sekolah bangun tidur buka iPad selesai gitu kan ya. Terus tidur lagi, kayak gitu aja ya teman-teman, nggak produktif kan ya. Yang pertama adalah kalian harus redefining apa arti produktif itu sendiri, kayak gitu. Menurut kalian tuh apa? Menurut Benny produktif itu ketika dia ikut kelas. Menurut Nicholas dia bisa main musik setiap hari gitu loh. Di misalnya 3 jam sehari dia main musik dan itu dia latihan terus. Nah, itu merupakan suatu produktivitas juga. Jadi definisinya beda-beda. Nah, cara teman-teman untuk mempertahankan itu semua adalah kooperatif sama diri sendiri gitu loh. Aku selalu membedakan otakku dan hatiku. Jadi selalu ngobrol. Jadi kayak misalkan aku bilang kayak, gue maunya ini, terus nanti hati gue bilangnya nggak mau gini, nah kayak gitu. Orang tuh susah buat bergerak karena susah kontrol diri. Susah banget kan kontrol diri, kan musuh terbesar adalah diri sendiri. Yang paling susah dikontrol tuh diri sendiri, malesnya lah, ngikut teman lah, segala macam. Nah, kalau kalian memang melihat bahwa hal itu baik, jar, kayak gitu. Dan produktif itu nggak harus yang kamu belajar 24 jam nonstop, no. Kamu bantuin nyokap di rumah, kamu dengerin podcast ini aja yang bermanfaat, itu udah merupakan suatu produktivitas gitu loh teman-teman Gonz FM. Jadi kalian nggak perlu mematokkan diri kalian sama orang lain. Dan pinter-pinter atur waktu. Kalau aku sih saran pakai Google Calendar. Nah itu bantu banget buat atur waktu kalian, seperti itu. So far kayak gitu aja sih dari aku. Tapi yang penting itu dikerjain. Karena mau aku ngasih tahu sejuta kalimat pun kalau nggak dikerjain susah juga. Gitu paling Nicholas. Tapi tadi intinya lebih ke kayak kita set goal dan bagaimana kita ngejar itu ya Kak. Dan pintar-pintar atur waktu. Yes, benar banget. Oke, terima kasih Kak. Nah teman-teman, gak kerasa nih waktu kita ngobrol sama Kak Esther udah menuju akhir. Udah banyak banget ilmu, pengalaman, dan berbagai hal udah kita sharingkan tadi. Terima kasih Kak Esther. Nah, ini point of view dari gue kalau misalnya tadi kita ngobrol bareng itu. Jadi kita udah ngobrol bareng banyak tentang sudut pandang Kak Esther tentang era Kartini. Jadi era Kartini menurut Kak Esther itu sebagai pionir penggerak wanita-wanita di masa sekarang. Nah, untuk produktivitas itu kita bagaimana untuk mengeset goal, mengeset tujuan kita, apa arti produktif, dan bagaimana kita melakukannya. Untuk hukum sendiri, di Indonesia ini RUU PKS itu belum disahkan karena masih program legislasi nasional, yang mana kalau ada pelanggaran itu belum bisa ada hukumannya. Dengan masalah emansipasi wanita sekarang adalah menurut Kak Esther, selain ada kekerasan seksual, masih ada dari segi kepemimpinan yaitu sangat patriarkial, di mana laki-laki lebih dipandang lebih mampu memimpin suatu kepemimpinan dibanding perempuan karena perempuan lebih perasa dan lain-lain. Padahal ternyata enggak. Dan apa yang bisa kita lakukan adalah kita harus improve diri sendiri, banyak belajar, dan jangan terlalu berpatokan sama orang lain. Kritik itu boleh, cuman jangan dijadikan sebagai dasar diri kita sendiri. Itu dari point of view gue. Kalau dari point of view lo gimana, Pak? Kalau dari point of view gue sendiri sih, gue belajar banget pastinya tadi yang Kak Esther jelasin tentang RUU PKS. Yang sebenarnya itu belum disahkan, tapi kejadiannya tuh masih banyak banget terjadi di sekitar kita. Nah, terus kayak masalah yang sebenarnya happening di tengah-tengah kita remaja, yaitu misalkan kepemimpinan, yang perempuan masih belum dianggap bisa untuk memimpin, padahal sebenarnya tuh enggak. Terus juga gue belajar banyak banget tentang kayak sebenarnya kita tuh harus lebih set goal dan benar-benar matang untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendukung impian kita gitu loh. Jadi lebih ke ngerjain aja langsung gitu.
Jadi kayak ada banyak banget hal yang bisa kita ambil dari kata-kata Kak Esther tadi nih. Kalau dari Kak Esther sendiri, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada para Kartini muda yang sedang mendengarkan podcast ini? Oke, thank you. Buat semua Kartini muda, pokoknya gua nggak tahu apa yang bakal lu hadapi ke depannya. Tapi yang pasti, kalau lu gerak terus dan terus evaluasi diri, open for critics dan mau belajar, itu pasti kecapai. Karena lagi-lagi yang tadi gue bilang di awal adalah jika kamu tidak bekerja untuk mengejar mimpimu, maka orang lain akan memperkerjakanmu untuk mengejar mimpi mereka. Jadi evaluasi diri, belajar terus, karena dunia ini, Indonesia terutama, gak akan bisa bagus tanpa adanya kita-kita semua. Jadi jangan lupa untuk terus meningkatkan kualitas diri. Itu aja dari aku. Thank you teman-teman. Oke Kak, jadi teman-teman semua jangan lupa untuk kita terus mengembangkan diri kita sendiri. Jadi Kak, kami dari Gons FM ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Esther Natalia karena sudah mau berbagi pengalaman dan pengetahuan pada podcast Gons FM episode 2 dengan tema Kartini Milenial. Teman-teman, gimana nih podcastnya kita sejauh ini? Kalau teman-teman suka dan penasaran akan podcast-podcast kita dan konten-konten kami selanjutnya, silakan follow akun Instagram kami, yaitu @gons.fm, dan akun Spotify kami, @gons.fm. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Kolese Gonzaga juga untuk melihat video-video podcast seperti ini. Nah, terakhir dari kami mengucapkan terima kasih pada Kak Esther dan teman-teman semua. Sampai jumpa! See you. Dadah teman-teman, thank you. Terima kasih ya Kak. Gons FM